Bisa ya, Bu? Oke, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu. Iya. Itu recordnya bisa dimatiin dulu, Bu. Ntar mungkin di break room-nya. Ibu itu Mohon maaf Pak Andiko, saya belum bisa nge-record. Mas Iqbal ya? Iya, Mas Iqbal. Provinsi apa, Mas? Lampung. Lampung. Oke. Coba, Mas, dicoba lagi. Saya kasih izin. Baik. Bisa, Mas Iqbal? Tetap masih belum bisa, Bu. Ini Ibu Ika Limasari ya? Ya. Itu recordnya tolong dimatiin dulu, Bu. Oh ya, oke. Oh ya, belum. Ketika nanti di lokasi, saya masuk hanya di bagian sains saja. Nah, selamat datang di Blended 3, karena kemarin itu saya bawa 2 kelas di Jawa Timur itu kelas daring, jadi ini ditempatkan di Lampung lagi, tapi kelasnya kelas luring, ada 3 kelas ya, 182, 183, 184. Nah, nanti kita bertemu di hari Kamis di lokasi Hotel Yuna Lampung. Jadi nanti siapa yang travel naik bawa kendaraan sendiri, jangan lupa bukti perjalanannya disimpan, karena itu nanti akan ada pengganti perjalanan. Terus bukti apapun tolong dibawa, KTP, biodata yang sudah jenengan semua klik di LMS ya. Nah, juga jangan lupa diunggah di LMS sebagai bukti. Saya di sini hanya akan mengenalkan keakmian, mungkin ya bertanya-tanya, karena selama ini kan belum pernah ada ya BIMTEK yang seperti ini. Nah, ini BIMTEK ini diadakan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Lampung, dan kami diadakannya ini adalah serentak. Jadi bersama-sama. Nanti selain saya yang dari Lampung juga ada instruktur yang dari Jambi dan dari Serang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya nanti harus mendatangkan instruktur yang lain di kelas itu, di kelas lain juga bukan dari Lampung untuk yang sayanya. Jadi ya saya ketemu keluarga sendiri berarti sama saja kalau ketemu seperti itu. Saya akan mengenalkan keakmian. Jadi AKMI itu Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia.
Saya share screen. Nah, ini asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau disingkat dengan AKMI. Ya. Asesmen madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu diadakan pertama kali pada tahun 2020 ya. 2020 ini mengadakan rapat bagaimana cara memajukan guru-guru Indonesia. Nah, AKMI ini diluringkan dan didaringkan pada tahun 2021 oleh siswa dan guru. Artinya Bapak dan Ibu guru nanti adalah sebagai ujung tombak di sekolahan masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena nanti Bapak dan Ibu guru itu punya tugas sendiri untuk menularkan kepada kawan-kawannya di sekolah masing-masing. Jadi nanti tidak hanya di kelasnya Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan dengan struktur dan metode yang AKMI berikan, tapi Bapak dan Ibu guru itu punya PR nanti untuk nular-nularkan sama guru yang lain, seperti itu. Nah, itu sasaran yang utama. Kenapa seperti itu? Supaya pembelajaran di Indonesia itu seragam dan maju. Karena di Indonesia itu perangkatnya paling rendah ya, jadi di seluruh dunia itu pembelajarannya di Indonesia itu tertinggal. Ibu kalau sambil ngobrol dengan keluarganya tolong di-mute ya supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, arah asesmen nasional, arah asesmen yang diadakan ini ya, ini sasarannya apa saja? Yaitu yang pertama meningkatkan mutu. Yang pertama meningkatkan mutu yaitu mutu pembelajaran, karena selama ini mungkin sebetulnya kita itu mengajar juga sudah menggunakan metode yang paling baik yang kita berikan. Tidak mungkin guru-guru di Indonesia itu akan ngajar yang penting masuk ngasih materi, muridnya dong apa enggak, itu sebetulnya tidak mungkin. Seorang naluri guru itu pasti akan memberikan ilmu yang sebaik-baiknya. Jadi memberikan ilmu bagaimana cara siswa itu ngerti, siswa itu dong, siswa itu mampu memecahkan semuanya masalah ya. Artinya ketika menemukan masalah mampu memecahkan masalah ya, problem solving-nya mereka berjalan. Bagaimana AKMI ini meningkatkan mutu pembelajaran? Lalu yang kedua, memantau dan mengevaluasi. Nah, nanti ketika setiap sekolah itu pasti akan dipantau oleh siapa? Selain dari pusat langsung, dari kami yang ada di provinsi dan kabupaten. Nah, yang memantau adalah Bapak dan Ibu langsung. Bagaimana keadaan di sekolah Bapak Ibu itu yang sebenarnya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu itu menjadi ujung tombak? Ya karena yang tahu keadaan sekolah masing-masing itu adalah Bapak dan Ibu di lokasi sekolahnya masing-masing. Lalu mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, dan apa yang diperlukan oleh sekolah itu. Nah, nanti itu tugas Bapak Ibu guru sekalian bersama perangkat sekolahnya mengevaluasi kekurangannya apa, menambahnya apa. Nah, nanti bisa disampaikan kekurangan-kekurangan itu kepada yang lebih berkompeten, misalnya disampaikan ke Dinas Pendidikan di Kemenaknya masing-masing. Kan pastikan nanti ada rapat-rapat ya. Nah, itu bisa dievaluasi. Lalu menghasilkan informasi yang ketiga. Nah, informasi apa? Ya informasi tentang keadaan sekolah di mana Bapak Ibu tinggal. Misalnya sekolah saya itu kekurangan buku, atau sekolah kami itu butuh bantuan untuk misalnya kami harus datang ke sekolah Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Kami akan datang membantu bagaimana caranya mengevaluasi dan memberikan tambahan pembelajaran kepada Bapak dan Ibu.
Lalu yang keempat, tindak lanjut yang memicu perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, yang paling utama ini yang nomor 4. Nah, bagaimana tindak lanjutnya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran? Kalau selama ini misalnya contohnya kita ngulang karena keadaan sekolahnya ekstrim, mau beli buku ya jauh, terus keadaannya misalnya media pembelajarannya itu terbatas. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Bapak Ibu guru kan semuanya sudah punya HP, punya laptop. Nah ya, HP dan laptop itu bisa dijadikan bahan membantu untuk mencari media pembelajaran. Bisa membantu untuk mencari pembelajaran yang lebih maju. Seperti apa dan bagaimana itu. Jadi ini tindak lanjut untuk perbaikan kualitas pembelajaran itu adalah ujung tombaknya Bapak dan Ibu sendiri, karena nanti Bapak dan Ibu lah yang akan menularkan ilmu-ilmu yang nanti didapat kepada kawan-kawan di sekolahnya. Lalu yang selanjutnya, asesmen nasional. Asesmen nasional ini dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar. Artinya masukan yang seperti apa yang kami dapatkan, maka masukan-masukan itulah yang menjadikan kami untuk membantu memperbaiki proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Ya, memberikan masukan. Nah, nanti ketika kami membantu, masukan seperti apa yang sudah Bapak dan Ibu terima, nanti prosesnya akan berjalannya seperti apa, dan tentu saja akan menghasilkan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah tersebut. Jadi kalau sudah ngikut asesmen kok tidak ada perubahan, berarti memang Bapak dan Ibunya tidak ingin merubahnya. Artinya ketika kita mendapat tambahan sedikit ilmu, paling tidak ingin memperbaiki diri. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Sebagai umpan balik, nah ketika sudah mendapatkan seperti itu, bagaimana Bapak Ibu guru mengaplikasikannya dengan secara objektif, komprehensif, untuk manajemen sekolah serta lembaga yang menaunginya. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru itu bisa mengubahnya. Bagaimana loh caranya kok belajar ini cuma monoton aja, bagaimana menghasilkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Asesmennya sebagai pusat informasi, lalu memperbaiki kualitas pembelajaran, dan hasil belajar murid itu yang bagaimana. Apalagi sekarang kalau kita masih PTM ya, di beberapa daerah itu masih PTM. Nah, itu bisa belajar pakai HP. Belajar pakai HP itu bisa menyenangkan sekali. Contohnya kita pakai aplikasi Quizzes itu ya, anak-anak mengerjakan soal. Itu menyenangkan sekali. Atau menggunakan program based learning ketika mata pelajaran matematika atau sains, nanti bisa diajak keluar ke lapangan menemukan masalah, tetapi mampu memecahkan dengan menunjang pembelajaran tersebut. Yang kelima, pelaksanaan asesmen nasional. Sebentar ya. Bu Fitri ngantuk. Ketawa saya Bu Fitri. Yang selanjutnya, pelaksanaan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah dengan responden, murid, guru, dan kepala sekolah atau kepala madrasah tersebut. Kenapa kok dilaksanakan di semua madrasah? Ya karena memang sasaran utama asesmen nasional itu adalah madrasah
itu sendiri. Jadi respondennya murid, respondennya guru, dan kepala madrasah. Jadi sasaran utama kami ini memperbaiki kualitas pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Bagaimana caranya memberikan pengajaran kepada anak-anak yang baik dan benar. Bagaimana caranya metode belajar kita selama ini yang baik dan benar. Lalu apakah dengan pembelajaran ini kita sudah punya skenario pembelajaran, sudah punya RPP yang sesuai, nah seperti itu. Nanti yang seperti itulah yang akan diperbaiki. Insya Allah kalau kita memang punya kesadaran untuk memperbaiki pembelajaran kita, maka akan ada nilai tambahnya untuk anak-anak di sekolah kita. Nah ini. Nah sasaran asesmen ini murid itu murid kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya. Kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kenapa seperti ini? Karena nanti asesmen di MTS itu asesmennya itu mulai dari pembelajaran kelas 5, 6, 7 dan 8. Lalu yang di SMA-nya kenapa kelas 11 yang jadi sasaran ya? Karena nanti asesmen yang akan dilakukan itu mulai dari kelas 8, 9 dan 10 seperti itu. Makanya sasaran utama yang pertama kali dilakukan adalah guru madrasah ibtidaiyah atau guru sekolah dasar. Karena guru sekolah dasar ini adalah guru yang ujung tombaknya. Kalau TK itu kan masih kelompok bermain ya, artinya anak-anak itu bermain sambil belajar. Nah, ujung tombaknya itu tetap di guru SD. Guru SD yang punya kesabaran, kalau anak nggak bisa baca, ya guru SD yang ngajarkan. Kalau anak nggak bisa nulis, ya guru SD yang ngajarkan. Jadi tetap ujung tombaknya itu guru sekolah dasar. Lalu instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Nah ini respondennya. Respondennya itu murid. Lalu instrumennya apa? Instrumennya itu terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Ya. Kalau literasi itu apa menurut Bapak dan Ibu? Literasi. Literasi itu ya kumpulan bacaannya. Ya. Ilmu pengetahuan membacanya. Kalau pemahaman kita semua yang namanya literasi itu ya membaca. Tetapi di sini yang namanya literasi itu tidak hanya membaca, tetapi mereka itu memahami konsep-konsep yang dia dapat. Artinya dia mampu memahami konsep yang dia dapat, mampu memecahkan, mampu menganalisis. Nah, seperti itu. Ya. Instrumennya nanti ada literasi membaca, ada numerasi, ada sains, lalu ada sosial budaya. Nah, surveinya di mana ya? Lingkungan belajar mereka sendiri. Lingkungan belajar mereka sendiri artinya literasi ini diberdayakan sesuai dengan lingkungan belajarnya. Kita tidak bisa memaksakan lingkungan pembelajaran Bapak Ibu itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi lingkungan pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan sekolahnya. Lalu informasi. Nah, ini bagaimana hasil belajar kognitifnya, ya. Lalu hasil belajar sosial emosionalnya seperti apa? Kalau diberikan mata pelajaran matematika itu nanti rata-rata berhitung angel, ya. Jadi kalau sudah sampai pelajaran matematika itu lemes karena pikirannya itu selalu angel. Nah, bagaimana menciptakan anak-anak itu tertarik dengan numerasi? Nah, seperti itu. Nah, ini instrumen AKMI dan informasi yang dihasilkan. Respondennya itu muridnya, ya ini randomnya itu kalau di sensus itu hanya sebanyak 50% saja. Lalu instrumensinya ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Lalu informasi yang didapat apa? Hasil belajar secara kognitif. Lalu hasil belajar emosionalnya serta melakukan tindak lanjut. Nah, bagaimana kalau level kognitifnya tidak tercapai? Apakah harus diulang? Ya, harus diadakan remediasi. Bagaimana caranya
level kognitif dan sosial emosionalnya ini tercapai, maka bisa dilanjutkan dengan tindakan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. Lalu asesmen nasional itu terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, serta yang menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Ini bagaimana caranya? Paling umum itu memang kita harus membiasakan literasi membaca pada anak. Nah, bagaimana membiasakannya? Nah, sekolahan itu kan biasanya banyak. Kalau sekolahan SD itu ruangannya dihias-hias, banyak kembangnya. Nah, bagaimana menciptakan pojok baca? Nah, pojok baca memberikan informasi di dinding mading. Nah, itu menciptakan anak-anak dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, gambar itu juga bisa mencerminkan sebagai pembacaan karena nanti anak-anak ketika melihat gambar dia mempunyai ide, mempunyai nilai, mempunyai pemecahan. Nah, bagaimana dia mengaplikasikan, mengartikan gambar tersebut. Nah, itu ya literasi membaca, mengembangkan hal-hal yang seperti itu di sekolah. Lalu literasi numerasi, mengedepankan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik. Nah, alat matematik ini tidak harus, contohnya misalnya dengan penggaris, contohnya misalnya dengan penggaris segitiga siku-siku dengan busur, tidak. Ya, kita bisa menggunakan konsep dan prosedur secara sederhana. Contohnya misalnya kalau ukur mejanya anak itu menggunakan jengkal ya, menggunakan jengkal. Otomatis jengkal anak 1, jengkal anak 2, jengkal anak 3 itu tidak sama. Nah, itu yang seperti itu, kontek-kontek yang seperti itu yang bisa dilakukan untuk menarik siswa. Nanti siswa yang lain jengkali pintu atau jendela atau kursi. Nah, seperti itu. Diajak-ajak yang seperti itu justru anak-anak itu akan sangat tertarik sekali. Ya, jadi konsep-konsep yang sederhana yang menarik perhatian anak itu bisa digunakan. Nah, karakteristik madrasahnya seperti apa? Ya, merujuk pada tatanan PISA atau TIMS ya. Ini nyangkut PISA, nanti di bawah itu saya jelaskan PISA itu apa. Jadi menurut PISA itu literasi membaca, numerasi, dan sains itu menjadi ciri khas madrasah. Artinya madrasah itu memang harus mengembangkan budaya membaca, budaya numerasi, dan budaya sains. Ya, artinya perilaku dan karakteristik peserta didik itu harus mencerminkan ketiga poin tersebut. Lalu muatan yang berbeda dari AKMI, ini muatan yang berbeda artinya muatan yang ditambahkan tetapi menarik, yaitu literasi sains. Nah, sains ini mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan. Nah, kalau kita berbicara dengan sains ini kan orang eksak ya. Sains itu tetapi apa yang kita lakukan sehari-hari itu justru berhubungan dengan sains. Kita makan itu ada hubungannya dengan sains. Kita menguap ngantuk ada hubungannya dengan sains. Kita minum ada hubungannya dengan sains ya. Bahkan segala aktivitas yang kita lakukan itu berhubungan dengan sains. Bahkan lingkungan sekitar sekolah, lingkungan sekitar rumah itu baik benda mati maupun benda hidup itu adalah sains. Ya, jadi pembuktian secara ilmiah itu adalah sains. Bagaimana orang sains bekerja, bagaimana mengumpulkan data secara otentik. Nah, ini adalah literasi sains. Jadi segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam, perubahan lingkungan itu ada hubungannya dengan sains. Lalu literasi sosial.
Itu kemampuan mengetahui, merespon, merefleksi, atau mengevaluasi dan mencipta pengetahuan, rencana sikap, dan rencana tindak terkait isu-isu strategi sosial budaya. Nah, literasi sosial budaya ini sekarang ini sedang mengangkat rame-ramenya isu-isu yang beredar. Contohnya corona. Corona itu isu yang lagi ngetren. Nah, isu yang sedang berkembang saat ini, isu global yang berkembang saat ini juga ada hubungannya dengan sains. Seperti itu, bagaimana corona menyebar, yang katanya ada itu aset dari Allah, yang menurut berita adalah dari Wuhan itu apa namanya laboratoriumnya bocor, katanya senjata ilmiah. Nah, isu-isu global yang harus kita bahas itu yang seperti itu. Nah, untuk kebenarannya kita cari seperti apa? Kita cari data-data yang nyata dengan kejujuran. Nah, itu adalah kinerja ilmiah yang berhubungan dengan sains. Ya, mengapa perlu asesmen nasional? Nah, bercermin pada hasil PISA dan TIMS. Indonesia ini dari 580 siswa dari 70 negara itu kalau mengikuti PISA ini ya, Indonesia ini ada di nomor 2 paling bawah setelah Thailand ya. Jadi kita ini memang sangat-sangat ketinggalan sekali ya. Kita ini sangat-sangat ketinggalan sekali tentang pendidikan. Jadi PISA itu organisasi framework yang bekerja sama dengan OECD, yaitu organisasi ekonomi antar pemerintah dengan yang bekerja sama dengan 35 negara anggota yang didirikan pada tahun 1960 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. Nah, ketika ekonomi dan perdagangan dunia ini sudah maju, maka mereka membantu kemajuan pendidikan. Nah, membantu kemajuan pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia ini memang sangat-sangat tertinggal sekali. Nah, ini skor PISA dan TIMS ya. Skor PISA ini bisa kita lihat. Nah, Indonesia itu ada level nomor 60 dari 70 negara. Ya. Kita kalah sama Singapura, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Vietnam. Padahal Vietnam sama Indonesia ini, Vietnam itu kan negaranya juga sering tidak aman ya. Tapi Vietnam itu dalam pendidikan bisa ada di nomor 30 dari 70 negara. Sedangkan kita kok ada di nomor 62. Lingkungan pantai bermanfaat. Nah, ini skor PISA. Indonesia ada di nomor 296. Kita di bawahnya ada Saudi Arabia, ada Lebanon, Georgia, ya ada Filipina. Filipina di nomor 2 ini. Nah, jadi kita sangat-sangat tertinggal sekali. Nah, ini adalah standarnya PISA. Nah, apa sih tujuannya PISA itu? Yaitu PISA itu membuat kebijakan, ya. PISA itu membuat kebijakan di seluruh dunia untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa di negara mereka sendiri dan dibandingkan dengan negara lain. Jadi artinya siswa-siswa mereka itu dibandingkan dengan siswa dari negara lain. Nah, kita ini mau dibandingkan dengan siapa? Karena kita memang ada di urutan yang paling bawah sendiri ya. Lalu tujuannya dapat menetapkan target kebijakan terhadap target yang telah ditentukan pencapaiannya dengan sistem pendidikan lain. Artinya bagaimana kita bisa mengikuti sistem pendidikan di negara maju. Walaupun dengan terseok-seok, walaupun dengan susah payah, tapi saya yakin
semangat Bapak Ibu guru semua untuk memajukan pendidikan di sekolah dasar ini sangat-sangat hebat sekali, karena memang guru sekolah dasar ini adalah guru yang sebagai ujung tombak untuk memajukan anak-anak. Lalu tujuan yang ketiga itu sebagai pembelajaran dan kebijakan, lalu praktek yang diterapkan di tempat lain. Contohnya misalnya praktek-praktek seperti kalau di negara lain guru-guru itu disekolahkan oleh negara, dimajukan oleh negara. Nah, sementara kita ini baru bisa membantu memberikan asesmen-asesmen yang seperti ini ya. Jadi kita harus mampu memberikan pembelajaran secara lebih baik lagi untuk peserta didik kita. Nah, ini hasil kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Literasi membaca 371, matematika 379, sains 396. Nah, ini kesenjangannya bisa dilihat ya antar DKI Jakarta, Yogyakarta. Nah, ini dari Filipina, Thailand. Kesenjangannya sangat-sangat jauh. Jadi kita ini menggalakkan metode membaca kepada anak didik kita. Ya minimal ibu guru dan bapak gurunya juga harus senang membaca dulu untuk menggali setiap informasi yang didapat. Karena sekarang ini kan nggak harus beli buku ya, bisa memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan kita. Contohnya HP. HP itu adalah Nah, ini tahun, periode, dan fokus PISA ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai nanti 2025. Jadi asesmen kita itu nanti akan dilakukan selama itu. Yang paling utama adalah jenjang sekolah dasar ya. Bermanfaat untuk Bu, kalau sambil ngajari belajar tolong di-mute saja ya biar tidak mengganggu yang lain. Mengapa kita perlu AKMI ya? Mengapa kita perlu AKMI? Jadi kita ini berkomitmen mewujudkan madrasah hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi menuju Indonesia cerdas. Nah, sekarang ini kan apa ya yang masih dilihat itu kan SD negeri ya, SD negeri katanya, kalau apalagi kalau tinggal di pedesaan seperti tempat saya ini, kalau sekolah di negeri itu udah yang paling keren, paling ngetren. Mereka suruh sekolah di madrasah itu banyak yang nggak mau, padahal guru-guru madrasah itu adalah guru-guru yang bermartabat karena mengedepankan ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu beriringan, seimbang. Ya, seimbang. Dan rata-rata madrasah itu mandiri. Gurunya itu kalau tidak punya alat peraga sendiri, lo beli sendiri, bawa sendiri, nggak disediakan buku ya cari sendiri. Nah itu rata-rata mereka mandiri dan rata-rata juga berprestasi. Lomba MTQ pasti menang, lomba pramuka pasti menang. DKSN juga madrasah banyak menangnya. Banyak kok sekolah-sekolah negeri yang kalah. Artinya kita mampu mewujudkan diri itu, menunjukkan identitas, ini loh orang madrasah yang berprestasi. Ini loh orang madrasah yang mampu mencerdaskan anak didiknya. Seperti itu. Lalu perbedaan AKMI madrasah dan asesmen nasional. Nah, kalau unsurnya subjeknya murid, kalau AKMI itu murid yang disensus, kalau asesmen nasional itu sekolahnya, ya sekolahnya. Jadi kalau AKMI itu sasarannya adalah muridnya. Bagaimana murid itu bisa berkembang, mandiri, cerdas, sukses itu tadi. Nah, aspek yang diukur apa? Aspek yang diukur literasi membaca, literasi numerasi, sains, dan sosial budaya. Kalau asesmen nasional kan hanya membaca dan numerasi saja. Ya, asesmen nasional.
Lalu tahun pelaksanaannya di 2021 ini adalah jenjang MI. Jadi sampai ini nanti MI itu diselesaikan di tahun 2021. Sedang asesmen nasional di tahun 2020 itu SD, SMP, SMA, SMK itu diselesaikan. Nah, nanti pada tahun 2022 MI, MTS dan MA itu dilanjutkan. Artinya ketika di jenjang MI ini tahun 2021 tidak selesai, maka ada lanjutannya bahkan sampai jenjang madrasah aliyah. Lalu fokus pelaporannya. Fokus pelaporannya itu diagnosis siswa dan perbaikan pembelajaran pada siswa. Artinya pembelajaran siswa di sekolah itu selalu diperbaiki, selalu mendapat ilmu yang baru. Sedangkan kalau di asesmen nasional, itu perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya sekolahnya, lingkungan belajar itu diperbaiki, itu kalau asesmen nasional. Lalu apa manfaat AKMI bagi madrasah? Banyak. Terutama adalah bagi siswanya. Bisa memperoleh feedback hasil belajar di kelas, memperoleh pengalaman mengerjakan soal-soal berbasis literasi dan numerasi. Nah, ini karena kita di AKMI ini mengerjakan soal, rata-rata soalnya soal HOTS ya. Ini rata-rata siswa itu mengerjakan soalnya soal HOTS. Sebetulnya soal HOTS itu bukan soal yang sulit sebetulnya. Tetapi soal HOT itu kan memerlukan analisis dan pemecahan tingkat tinggi, sehingga dikatakan sulit, padahal sebetulnya soal HOT itu tidak sulit. Lalu siswa itu mampu menyadari secara kontekstual fenomena dan kejadian yang berhubungan erat dengan pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi mampu memecahkan, mampu memahami, mampu menganalisis ya apa yang sudah diperoleh itu mereka mampu. Lalu untuk guru itu punya keterampilan tingkat tinggi. Dia mampu memanfaatkan media pembelajaran yang ada walaupun pembelajarannya itu terbatas, medianya itu mampu. Lalu menyikapi perubahan proses pembelajaran. Nah ini kita ini kan selalu mengalami proses pembelajaran ya. Kadang mempelajari satu metode belum selesai sudah ganti yang lain. Nah, ini kita sebagai guru harus punya karakter dan daya nalar. Artinya bagaimana bisa menciptakan suasana yang asik dan menyenangkan di saat keadaan yang sulit, kan ibaratnya seperti itu. Nah, kita harus mampu menyikapi hal-hal yang seperti itu. Lalu mempunyai kemampuan melakukan asesmen. Jadi ketika melakukan asesmen kepada siswa itu kita punya metode yang baik dan menyenangkan. Kalau punya soal itu buat soal ya soalnya punya mutu ya. Tidak hanya buat soal contohnya misalnya ekosistem adalah itu bukan soal, itu bukan soal. Jadi meningkatkan kemampuan melakukan asesmen itu mengolah kalimatnya di literasi numerasinya itu diolah menjadi memang soal-soal yang bentuknya ada mutunya. Lalu kepala madrasah, nah yang paling utama di sekolah itu sebetulnya ini kepala madrasah. Kepala madrasah itu mampu memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Bagaimana guru-guru kita di lingkungan sekolah itu mampu merefleksi, mampu melakukan perbaikan pembelajaran. Ini kepala sekolahnya ini. Jadi kepala sekolah itu juga tidak boleh otoriter, nggak boleh punya prinsip sendiri, tapi bagaimana caranya terbuka dan mampu menerima masukan dan mampu bersama-sama dengan guru itu mengembangkan metode di sekolahnya. Lalu memperbaiki lingkungan belajar. Nah, kalau lingkungan belajar itu nggak menyenangkan, nah kepala sekolah dan guru itu bekerja sama bagaimana caranya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Karena
yang paling pertama sekali itu kan harusnya bahwa apa? Siswa itu senang sama gurunya dulu. Nah, gitu. Jadi kita menciptakan bagaimana caranya supaya anak itu senang dulu. Lalu melakukan evaluasi sistem ya madrasah mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, ini tugasnya Kemenang. Mengembangkan bank soal. Nah, ini membuat bank soal. Ini juga guru dilibatkan. Jadi tahu bagaimana caranya membuat soal dengan baik dan benar. Lalu bagaimana pelaksanaan AKMI ini? Nah, AKMI ini dilaksanakan di semua jenjang. Jadi tahun 2022 ini nanti semua jenjang dari MI sampai MA ini dilaksanakan BIMTEK. Lalu tahun 2021 ini tingkat MI harus selesai. Jika tidak selesai, maka akan dilanjutkan pada tahun yang berikutnya bersama-sama dengan MTS dan Madrasah Aliyah. Lalu, apakah aplikasi AKMI berbeda dengan asesmen nasional? Tentu berbeda ya. Perbedaan tadi sudah bisa dilihat ya, perbedaan dari yang di atas tadi. Berbeda karena aplikasi AKMI ini dikembangkan oleh Madrasah Reform yang bekerja sama dengan World Bank. Jadi bekerja sama dengan dunia. Kita ini bekerja sama dengan dunia. Artinya ya bekerja sama dengan Jepang, dengan Amerika, dengan negara-negara yang memang pendidikannya sudah sangat-sangat maju. Lalu apakah ada tindak lanjut dari hasil AKMI? Nah, sesuai informasi data dari hasil kerja siswa yang diolah akan diberikan bentuk pelaporan kepada madrasah. Lalu tindak lanjut berupa BIMTEK yang diselenggarakan sesuai kategori pelaporan. Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu ini bukan BIMTEK yang pertama dan yang terakhir ya. Bisa jadi nanti ada BIMTEK yang lain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di sekolah. Lalu revolusi problem dan pertanyaan. Nah, ini problem apa yang dialami di sekolah kita? Problem apa yang harus dipecahkan? Nah, nanti ini ada khusus yang ditanyakan dan dipecahkan bersama. Lalu potret revolusi, ini ada level kognitif semakin tinggi membuat keputusan itu akan semakin kompleks. Jadi kalau siswa itu punya level kognitif itu lebih tinggi, maka dia punya keputusan yang kompleks. Dia punya ruang kreasi yang mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, nanti kita belajar yang seperti itu. Jadi ya, kalau kognitifnya itu sudah tinggi, maka dia akan punya ruang kreasi, mengkreasikan hasil karyanya, memecahkan masalahnya sendiri, menghasilkan produk ya. Ini nanti kalau kita mempunyai kognitif yang tinggi. Lalu potret revolusi shine. Nah, ini ada proses mengamati, ada mengamati setiap individu ya. Ini kalau ini membahas tentang jaring-jaring makanan ya, ini ekosistem ini. Kalau di sains ya, mengamati individu, bagaimana mengamati populasi, terus bagaimana mencapaikan ketika kita memang hidup di suatu daerah atau tempat yang di situ tidak hanya satu hewan atau tumbuhan, kita hidup berdampingan dengan ular, katak, burung ya. Nah, di situ kita bisa memecahkan apa yang harus dipertahankan, mana yang tidak boleh dibunuh. Nah, itu peranannya, kita tahu peranannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini pergeseran pembelajaran abad 21. Kalau ciri abad 21 itu informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja. Contohnya kita ya punya HP itu tadi. Jadi HP itu bisa dijadikan sebagai pusat informasi dimanapun kita berada, kapanpun kita mau. Ya, kalau kita memang menggunakan HP kemanapun, kita kesasar dimanapun, kalau ada alat komunikasi kita
pasti bisa pulang ya. Jadi informasi itu bisa didapat pun kapanpun dan dimanapun. Lalu komputasi itu akan lebih cepat memakai memang peralatan yang ya komputerisasi ya, mesin itu bisa digunakan. Yang kita menggunakan HP tadi, HP itu sepersekian detik pesannya akan sampai. Lalu otomasi itu mampu menjangkau segala tempat, mampu menjangkau segala tempat, mampu menjangkau baik yang jauh maupun yang dekat. Lalu komunikasinya bisa di mana saja, kapan saja, dan kemana saja. Ya, bisa dengan siapa saja berkomunikasinya. Lalu model pembelajaran yang diarahkan ini untuk mendorong peserta didik mencari tahu. Jadi kalau informasi itu peserta didiknya cari tahu. Di mana mencari tahunya? Ya mereka melakukan observasi dari berbagai sumber. Bisa dari data yang dia peroleh dari peneliti sebelumnya, bisa dia mendatangi tempat-tempat yang memang akan dijadikan sebagai bahan sumber observasi. Lalu di komputasi ini pembelajaran diarahkan mampu merumuskan masalah. Dia menanya. Jadi ketika punya masalah itu dia akan menanya. Ya, dia akan menanya bagaimana caranya, apa yang dia dapat. Ya, jadi bukan hanya mampu menyelesaikan masalah, tapi dia juga mampu menanya. Artinya ketika dia mampu menyelesaikan, ketika ada sesuatu memang yang kurang, dia mampu menanyakan. Yang otomasi ini pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau mengambil keputusan. Jadi seseorang itu kalau level kognitifnya itu sudah tinggi, dia mampu mengambil keputusan. Jadi tidak ragu-ragu. Kalau memang saya harus menjawab A ya A, B ya B, seperti itu. Jadi dia mampu mengambil keputusan. Lalu pembelajarannya menekan pada pentingnya kerjasama dan kolaborasi, walaupun pembelajaran itu mampu diselesaikan sendiri, tetapi tetap lebih baiknya mereka saling bekerja sama dan saling berkolaborasi. Lalu keterampilan esensial siswa abad 21. Ya otomatis agama yang paling utama ya, berakhlak karimah, melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, ini yang paling utama produk-produk pembelajarannya. Lalu terampil dan selalu menerima informasi dengan baik dan benar, tidak menerima informasi begitu saja. Artinya apa yang informasi yang didapat itu tidak ditelan mentah-mentah, tetapi mampu dipilah-pilah ya. Lalu terampil belajar berpikir inovasi. Nah, mereka itu punya pengembangan diri, ya, berpikir inovasi, mampu pengembangan diri. Jika dia itu mempunyai sebuah ide, mampu ide itu dikembangkan ke dalam tampilan yang lebih menarik lagi. Lalu terampil hidup berkalir sosial dan kesadaran global. Artinya dia mampu bersosialisasi di masyarakat dimanapun dia berada. Dia mampu bekerja sama, mampu mengembangkan ide-idenya, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Persiapan pembelajaran. Nah, persiapan pembelajaran ini nanti ada proses berliterasi. Bagaimana caranya proses berliterasi dan numerasi ini dengan mudah, sedang, dan keterampilan tingkat tinggi ini nanti kita belajar waktu blended ya, waktu luring di lokasi. Nanti kita akan jenjang-jenjang yang seperti ini nanti akan kita pelajari. Lalu pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran di kelas itu yang paling utama adalah memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi apapun, tetapi yang paling utama adalah memberikan motivasi membaca. Membaca itu tidak harus membaca buku, bisa membaca gambar. Gambar yang dia lihat itu bisa dia baca, bisa dia pahami, ya.
karena anak itu yang mampu berliterasi itu dia mampu membaca apapun yang dia dapat. Lalu mengajak pembiasaan keterampilan berpikir, mengasah daya nalar dan kritis. Jadi informasi apapun yang mereka terima itu tidak hanya ditelan mentah-mentah ya. Jadi mereka mempunyai daya nalar dan penilaian kritis. Jangan itu berita hoak diterima mentah-mentah terus disebarkan, enggak. Jadi mereka mampu punya daya nalar, mampu berpikir keterampilan yang kritis, dan mampu membaca situasi dan memahami makna. Makna apa saja yang didapat? Ya makna fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan kita, terutama lingkungan pembelajaran kita. Lalu suasana pembelajaran. Nah, pembelajaran itu suasananya yang pertama memang harus menyenangkan. Menyenangkan itu tidak hanya ruangannya, tapi kita sebagai pendidik pun ketika masuk kelas juga harus menyenangkan. Sama anak senyum, berpakaian rapih, menarik. Ya, rapih, menarik itu bukan nyeleneh ya, karena nanti ada contohnya ibu guru pakai bros itu mekrok besar, nah malah jadi rasan-rasan anak-anak nanti. Jadi artinya menyenangkan itu ya, menarik itu tadi ya, tetapi dengan batasan yang wajar. Ya, senyum, enggak merengut atau apa. Kita ini sebagai pendidik ketika memang punya masalah harus dilupakan ketika kita memang berada di kelas seperti itu. Jadi bagaimana caranya menciptakan diri kita itu menyenangkan, menarik dulu. Lalu yang kedua, pembelajaran mengembangkan KIKD-nya, ya, kompetensi dasarnya sama kompetensi intinya pada konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kita pelajari ketika kita luring nanti. Lalu pembelajaran harus terencana dengan baik dan dapat mengukur kemampuan siswa. Nah, ini harus punya RPP, harus punya skenario pembelajarannya seperti apa. Lalu kalau unjuk kerja harus punya LKPD-nya. Nah, nanti ini kita pelajari. Tetapi semua yang kita buat itu harus mengukur kemampuan siswa. Jangan kita copy paste dari sekolah lain, karena kalau copy paste dari sekolah lain itu keadaannya tentu saja tidak sama dengan keadaan sekolah kita. Artinya kalau kita dapat misalnya dari sekolahan MI mana gitu ya, itu hanya sebagai acuan saja. Tetapi kita membuat skenario pembelajaran, LKPD, RPP, media-media pembelajaran lain itu harus disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Lalu pembelajaran itu mengambil tema yang mudah diperoleh oleh siswa dan dicerna. Kita nggak usah pakai bahasa yang tingkat tinggi. Kalau memang di sekolah kita itu bahasa yang mudah dicerna, bahasa daerahnya, ya tidak salah kita juga mengenalkan atau menggunakan bahasa daerah, ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Mungkin kalau ada yang tinggal di daerah khusus, ya pakai bahasa khusus daerah tersebut. Artinya sekali lagi kita menggunakan metode yang memang melihat kondisi sekolah kita sendiri. Lalu imbasnya AKMI terhadap pembiasaan belajar. Nah, imbasnya ini nanti peserta didik itu akan terbiasa berliterasi, biasa membaca, biasa memecahkan masalah, terbiasa ketika melihat sesuatu itu mereka mampu bernalar, mempunyai kemampuan bernumerasi, terampil berpikir tingkat tinggi ya. Artinya ketika kita memberikan asesmen soal yang hot, itu anak-anak itu bisa menganalisis dan memecahkan. Dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Jadi anak-anak itu mampu berkecimpung di masyarakat itu punya nilainya. Nah, lalu imbasnya terhadap kompetensi siswa. Siswa itu akan berpikir logis dan rasional, ya, tidak berandai-andai, tidak berangan-angan.
Mereka akan berpikir logis dan rasional bahwa jawaban yang akan mereka berikan itu secara nyata dan real ada di buku atau ada di pelajaran yang mereka pelajari. Lalu memahami dan mengomunikasikan pengetahuan ilmiah secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka mampu bertanggung jawab. Bertanggung jawab, jujur apa yang mereka lakukan. Lalu menggunakan bahasa yang santun dan humanis. Ya, jadi dia bahasanya kalau kata orang anak-anak itu harus punya attitude ya. Sekarang kesopanan, sopan santun itu udah sangat-sangat hilang sekarang ini. Jadi kita itu mampu mengenalkan anak attitude-nya itu kalau kepada kawan itu seperti apa, kepada orang yang lebih tua itu bagaimana, kepada guru dan orang tuanya itu sikap yang sopan dan humanis itu seperti apa. Nah, itu yang memang diharapkan imbas dari AKMI ini. Lalu memecahkan berbagai masalah yang terjadi di kehidupannya masing-masing. Itu secara adil, arif, dan bijaksana ya, sesuai dengan sosial budayanya. Jadi tidak sembrono, artinya mereka karena mampu berpikir logis dan rasional, makanya mereka akan secara adil dan bijaksana dalam memecahkan masalahnya. Nah, itu sedikit materi tentang keakmian yang akan kita lakukan besok hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak Ibu disiapkan kesehatannya, disiapkan fisiknya, disiapkan mentalnya, bahwa kita akan belajar bersama-sama, saling berbagi, saling mengisi. Saya juga di sini juga masih belajar. Artinya belajar dengan guru-guru sekolah dasar yang hebat-hebat. Seperti itu. Ini demikian penjelasan tentang AKMI. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang blended-nya besok mengerjakan LMS, monggo silakan. Kita daring tidak hanya hari ini ya, besok hari Selasa itu masih ada nanti tentang guru profesional, lalu tentang bagaimana cara menggunakan modul, tetapi tidak dengan saya. Nanti ada Bu Siti Nurhalimah, ada Pak Juanda dari Serang, dan ada Pak Faujan dari Jambi. Nanti jadwalnya tadi sudah saya share, monggo dilihat dan monggo dipelajari. Jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, mulai hari ini nanti monggo dibuka LMS-nya. Jangan sampai tidak dibuka. Kalau sudah buka LMS, mumpung kita belum blended, LMS-nya itu silahkan dibaca-baca, dibuka, dibaca. Kalau belum centang hijau, diulangi sampai centang hijau. Nanti kalau Bapak dan Ibu membuka pada bagian video, ditonton videonya, jangan hanya dipercepat, nanti tidak akan berubah centangnya. Jadi ditonton sampai selesai, nanti jika videonya sudah selesai, jangan langsung ditutup atau pindah ke poin yang lain. Tunggulah sampai setengah atau 1 menit, baru pindah. Nah, nanti centang hijau. Nah, jika Bapak Ibu mengerjakan pretest, post-test, atau soal yang lain, itu silakan berhati-hati ya. Ada asesmen yang bisa diulang, ada yang tidak. Jadi kalau mengerjakan pretest atau post-test, dilihat bisa diulang atau tidak. Jika tidak bisa diulang, bacalah materinya sebaik mungkin, karena nanti itu nilainya ada batas passing grade-nya. Nanti kalau nilainya Bapak Ibu di bawah, nah nanti sebetulnya itu tidak masalah ya. Hanya saja nanti ketika bertemu soal kembali, jika soal itu minta diulangi 2 kali, ya monggo silahkan diulangi 2 kali sampai mencapai nilai yang diinginkan. Jangan sampai ditinggal. Nah, mumpung belum banyak unjuk kerjanya,
Monggo untuk 3 hari ini buka LMS-nya. Jika tidak paham atau tidak mengerti, silahkan tanya di WA-nya ya, grup WA-nya. Ditulis kelasnya, misalnya Ibu Siti Muhajiroh kelas 182 gitu. Jadi nanti memudahkan kami untuk mengisi presensinya guru siapa saja yang aktif. Ya, Bu Siti Nuryani, monggo udah angkat tangan kalau mau tanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi masih pengantar ya Bu ya. Oke. Kaitannya admin. Ini tadi kan banyak sekali materi ya Bu ya, materi. Itu nanti apakah kita dapat modulnya? Ya. Apa kita update sendiri materi-materinya tadi kan? Kalau tadi kan ya, kalau saya tadi sebagian saya screenshot lah nanti dibaca-baca. Tapi kan kadang kalau pakai laptop bingung Bu mau nge-save itunya materinya dari Ibu tadi. Oh, iya. Gitu. Terus tadi kaitannya Bu, kaitannya dengan pengulangan ya Bu ya untuk pretest maupun post-testnya nanti kan ada yang diulang atau tidak. Nah, nanti itu apakah di linknya atau mungkin dari informasi soalnya itu tadi ada Bu penjelasannya ini nanti tidak diulang lagi atau mungkin sekali jawab gitu, apa ada infonya apa enggak Bu itu nanti? Untuk materi, jenengan kalau buka LMS itu nanti di LMS itu ada materinya. Materi itu bisa di-download kalau laptopnya Bapak dan Ibu itu ada IDN ya, ada IDN-nya karena tidak semua yang di LMS bisa di-download secara otomatis. Contohnya saya kemarin juga nggak bisa download otomatis karena ternyata laptop saya tidak ada IDN-nya. Jadi kalau nggak ada IDN-nya, silahkan dilengkapi dengan IDN. Selain itu, kalau misalnya kok jenengan malah repot mau install IDN, bisa di screenshot. Screenshotnya, screenshotnya ini aja. Screenshotnya pakai snipping tool. Ya, di itu di bagian kiri bawah itu kan ada kotak putih ya. Nah, di situ nanti jenengan tulis snipping tool. Nah, snipping tool itu nanti kan mau tulisan mana saja yang mau diambil, mau di screenshot tulisan mana. Nah, nanti jenengan pindah ke Word gitu. Di copy paste di Word itu bisa. Terus yang kedua, kalau mengerjakan soal, nanti ada tulisan Anda belum layak atau nilai Anda tidak layak, silahkan mengulang lagi. Atau nanti di situ sebelum mengerjakan soal itu ada keterangan soal ini bobot nilainya satu soalnya 20. Terus di bawahnya bisa diulang sampai 3 kali. Itu nanti ada keterangannya. Kalau misalnya nanti kok nggak ada keterangan bisa diulang sampai 3 kali, tergantung. Nanti kalau ternyata selesai mengerjakan itu memang sudah stop, ya stop. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru suruh mengulang, monggo diulang mencapai batas nilai yang diinginkan. Terus jangan lupa, kadang-kadang ngulang itu kan nanti soalnya sudah tidak urut lagi ya. Kok pertama dapat nilai 60, ngulang dapat nilai 20, kayak saya dulu kayak gitu. Nah, itu nanti bisa ditulis atau dipoto lewat HP, jawaban mana yang kira-kira nanti kok ini tadi jawab kok salah, kok yang ini tak jawab ini kok malah tambah salah. Nah, itu. Seperti itu. Boleh ditulis atau dipoto pakai apa atau diingat-ingat. Tapi kadang kalau udah gubek diingat-ingat malah hilang semua. Seperti itu nggih Bu Fitri Nuryani. Monggo ada yang Bapak Ibu guru yang lain ditanyakan? Oke. Ini pesertanya hanya 10 ya, hanya 10 itu saja. Hanya 10 saja saya sama
Mbak Sabrina ya, sama Mbak LSP, berarti kan pesertanya hanya 8, nggak tahu yang lain kemana ini. Sebetulnya klinik online seperti inilah waktu yang mudah untuk kita saling sharing. Ya, nanti kalau sudah di mana blendednya, kita mau tanya-tanya seperti itu, nanti waktunya tidak mencukupi. Ini waktunya sampai jam berapa, Bu? Oke, waktunya sampai jenengan itu mau ada yang ditanyakan atau tidak. Kalau sekiranya cukup ya monggo cukup. Kalau nambah. Kalau saya ketika waktu seperti ini saya menyediakan waktu yang fleksibel. Artinya saya mampu sampai jam berapapun. Gitu kalau saya sudah seperti ini karena sudah tugasnya ya, karena sudah tugasnya jadi pekerjaan rumah saya kesampingkan, yang lain-lain juga saya kesampingkan ya, yang paling utama ya yang ini dulu. Nanya lagi boleh, Bu? Oke, monggo silakan. Kaitannya itu tadi, Bu, kan ini kan tindak lanjut ya pelaksanaan AKMI kemarin. Nah, apakah itu hasil AKMI itu bisa menjadi tolak ukurnya, Bu? Tolak ukur hasil apa enggak di sekolah tersebut atau madrasah tersebut? Gitu. Gimana? Tolak ukur yang gimana? Kurang jelas. Tolak ukur keberhasilan. Bu, itu dicap jadi link LMS lah. Oh, tolak ukur keberhasilan ya. Iya. Keberhasilan Bapak Ibu itu nanti bukan kok dari hasil AKMI jenengan BIMTEK. Keberhasilan itu nanti adalah siswa-siswanya. Siswa di sekolah. Nah, nanti Bapak dan Ibu itu kan pulang bawa ilmunya. Nah, ilmu itu nanti tugasnya Bapak Ibu yang menularkan ke guru-guru lain supaya sekolah itu seragam, semuanya menggunakan metode yang sudah AKMI berikan. Nah, keberhasilan itu nanti dilihat dari asesmen siswa-siswanya. Seperti itu. Kalau memang siswa-siswanya sudah menerapkan 4 literasi itu, ya berhasil. Nah, nanti itu kan ada asesmennya ya. Ada asesmennya nanti. Seperti itu. Jadi yang berhasil bukan gurunya, tapi siswa-siswanya. Seperti itu. Ya, Bu. Maksudnya kan maksudnya kan kayak gitu kan harus ada tolak ukur ya, Bu, ya. Maksudnya kita dalam penyampaian itu nanti kan dikatakan berhasil apa enggak gitu. Nah, tapi itu. kan secara apa ya, Bu, ya juklis atau mungkin standarnya lah. Itu nanti kan harusnya ada evaluasi lagi atau mungkin ada betul kaji ulang lagi itu loh. Iya, betul. Nah, nanti keberhasilannya siapa nanti? Pripon? Yang melakukannya itu. Iya. Nanti dilihat dari asesmennya ya, Bu. Nanti kita lihat dari asesmennya dulu. Nah, nanti kalau udah hasil asesmennya seperti apa? Nah, nanti ketika justru asesmennya hancur, oh ya ini yang perlu diulangi lagi. Berarti gurunya perlu kami datang ke sana, melihat langsung, kami terjun ke siswanya langsung. Nah, seperti itu. Nanti ada yang seperti itu. Artinya ya kita belajar bersama. Jadi nanti tolak ukurnya ya kita lihat asesmen hasil akhirnya dulu. Kan ini Bu, kan berlanjut berlanjut sampai tahun 2024. Ya, Bu, siapa ini? Citra, Bu. Bu Citra. Bu Citra Lestari. Ya. Bu Citra Lestari, hidupkan aja kameranya. Malu, Bu, belum mandi. Saya juga belum mandi. Ya, Bu. Nah, mana suaranya ini? Suaranya enggak ada. Oh iya, ini ada. Saya juga belum buka LMS-nya. Tadi juga tadi sebenarnya dari Bu siapa ya, Bu Yuna ya, Bu Yuna, tapi kan jelasin sebenarnya. Cuma belum saya. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri Murti, untuk LMS masuknya lewat apa? Untuk LMS itu masuknya lewat kan jenengan dapat undangan ya, dapat undangan tuh itu. Nah,
undangan itu yang dicetak warna biru itu nanti diklik. Masing-masing cetak warna biru. Kebetulan tadi gini Bu, saya kan ini tadi tidak ada kaitannya, saya ganti Bu, ganti posisi. Salah satu pesertanya kan nggak bisa, Ya. Terus saya tadi juga tak pikir kan operator kabupaten dan pihak yang bersangkutan Bu Yuna ya tadi. Terus bisa akhirnya saya daftarnya juga dadak Bu, tanggal jam 12-an siang. Terus akhirnya saya dikasih link, terus saya itu nggak pakai kartu undangan tadi Bu, langsung jadi masuk gantiin gitu Bu tadi. Oh iya, ya kalau langsung masuk gantiin nggak pakai kartu undangan kan berarti memang namanya jenengan kan udah masuk menggantikan gitu loh. Nah ini yang ditanyakan Bu Sri Murti ini bagaimana cara masuk LMS-nya. Nah undangan itu silahkan dibuka, kan di situ ada cetakan biru-biru semua ya. Nah cetak biru itu monggo dibuka satu-satu biar ngerti gimana cara gabung WA Group, mana nanti kalau cara beli tiket, di situ sudah ada. Jenengan buka satu-satu. Nah, nanti di situ ada link cara masuk LMS. Atau nanti biar diberitahu waktu menggunakan modul. Nanti di grup saya share-kan ya, cara masuk LMS itu bagaimana. Nanti di grup WA. Ya, tapi nggak sabar karena saya nanti jam 7 masuk kelas Jawa Timur soalnya ini. Oh iya. Nanti saya beri kabar ke instruktur lain supaya bisa share bagaimana caranya masuk LMS. Yang penting nanti kalau sudah masuk LMS jangan lupa masukkan email, nomor HP sama kelasnya. Kelasnya diklik atas itu blended 3. Terus nanti biasanya masuk kelas, terus jangan klik daftar. Klik yang atas biru itu masuk di sini. Nah, klik itu biasanya memasukkan email dan password. Nanti ada pembelajar, cara belajar masuk ke situ nanti ada hari ke Oke. Ya. Ada yang lain lagi? Atau kita cukupkan? Sudah hampir maghrib. Monggo, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau kita cukupkan? Cukup nggih, Pak Nurkoles? Bu. Pak Kasuri, pripun sudah? Cukup Bu. Baiklah. Sementara kita cukupkan Bu. Oke. Nanti bisa lanjut via WA nggih di grup. Nggih, nggih. Jangan lupa kalau tanya di grup itu tolong ditulis kelasnya. Contohnya misalnya kelas 182 Pak Nurkoles gitu. Jadi biar instrukturnya enggak bingung. Nanti kawan kelasnya juga biar tahu, jangan yang sudah ditanyakan tanya terus. Karena nanti tidak semua instruktur juga online gitu maksud saya. Terus kalau yang sudah ditanyakan ketika ada teman tanya dengan pertanyaan yang lain, nanti Bapak dan Ibu bisa membantu menjawabnya gitu. Baiklah, terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sabrina ini langsung live ya. Keluar ya Bu ya. Udah ya Bu ya. Bu. Silakan live. Terima kasih Bu. Besok kita kelas lagi ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Sabrina ya.
Oke, sudah.